Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Kasim dengan NIM 11.000.12.0036 dari kelas HSA, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai hak paten dari mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual dan merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Suryadi SH.MH. Baiklah, langsung saja kita ke intinya. Yang pertama, pengertian paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor sendiri adalah orang yang memiliki ide yang dituangkan atau diwujudkan atau dilaksanakan untuk menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam menghasilkan invensi. Sedangkan apa itu invensi? Invensi sendiri merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, apa syarat dari invensi? Syarat yang pertama yaitu invensi tersebut harus baru atau novelty. Yang kedua, invensi tersebut mengandung langkah inventif atau inventive step. Dan yang ketiga, invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inilah salah satu contoh invensi yang saya dapatkan, yaitu tusuk gigi. Invensi ini berkaitan dengan tusuk gigi yang terus mengalami perubahan yang didukung oleh teknologi umum sederhana. Tusuk gigi, benda kecil yang berfungsi sebagai pembersih sisa-sisa makanan ini, ternyata didesain dengan fungsi tersendiri dan tidak diketahui banyak orang. Pada umumnya, tusuk gigi yang terbuat dari kayu birch berasal dari Cina dan Jepang. Tusuk gigi yang umum dijumpai biasanya tusuk gigi dengan dua runcing. Yang pertama, tusuk gigi dengan salah satu sisi tumpul. Sebelumnya, tusuk gigi dibuat dengan dua sisi tajam, lalu dimodifikasi salah sisinya dibuat tumpul. Soal ujung yang runcing dan tajam sudah pasti berfungsi untuk menyungkil makanan di sela-sela gigi. Namun, ujung satunya yang diukir atau guratan-guratan yang ada pada bagian berseberangan dengan sisi runcing dibuat sedemikian rupa agar tusuk gigi mudah dipatahkan. Nah, patahan tersebut bisa dipakai untuk mengganjal ujung yang runcing saat diletakkan di atas meja, sehingga ujung runcing tusuk gigi tersebut tidak terkontaminasi dengan kotoran yang ada di atas meja. Ukiran atau guratan tersebut dimaksudkan agar saat proses pematahan tidak sulit. Selain itu, patahannya bisa rapi. Yang kedua, tusuk gigi titanium. Tusuk gigi yang sebelumnya terbuat dari kayu, lalu dimodifikasi bahannya dari logam titanium. Contohnya seperti gambar di samping. Tusuk gigi ini terbuat dari bahan besi titanium alloy dan kuningan sehingga dapat digunakan berkali-kali dan tinggal dicuci menggunakan air untuk membersihkan tusuk gigi ini. Selain tusuk gigi, juga terdapat holder gantungan kunci untuk menyimpan tusuk gigi ini agar mudah dibawa kemana saja Anda bepergian. Alat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan diri karena memiliki ujung yang sangat tajam. Selanjutnya yang ketiga, dental floss. Dental floss atau benang gigi adalah alat berbentuk tali yang digunakan untuk membersihkan kotoran atau sisa makanan di sela gigi. Dental floss ini mempunyai satu sisi benang dan satu sisi runcing. Alat ini bisa menjangkau area gigi yang tidak terjamah oleh sikat atau obat kumur.
Sedangkan teknik membersihkan gigi menggunakan benang disebut dengan flossing. Cara ini bisa mengatasi masalah gigi, salah satunya plak. Plak yang berasal dari penumpukan sisa makanan adalah penyebab gigi berlubang dan radang gusi. Penggunaan benang gigi bisa menjangkau seluruh permukaan gigi dengan maksimal. Caranya dengan mengambil benang berukuran 45 cm, kemudian ditempatkan di sela-sela gigi dan gerakkan turun naik. Sebelum melakukan flossing, sebaiknya sikat gigi terlebih dulu guna mengurangi sisa makanan yang masih menempel. Seperti pada penjelasan di awal, benang gigi digunakan untuk membersihkan sela gigi yang tak terjangkau oleh sikat gigi. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai hak paten dan salah satu contohnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.